Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Dr. Agus Tri Cahyo MA selaku dosen pengampu mata kuliah Implementasi Kemahiran Berbahasa Arab, serta pemirsa dimanapun Anda berada. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang Maharatul Lughawiyah untuk memenuhi tugas mata kuliah Implementasi Kemahiran Berbahasa Arab. Pendahuluan, dalam pembelajaran bahasa asing, untuk mengembangkan kemampuan belajar menggunakan bahasa secara lisan dan tulisan, sehingga kemampuan berbahasa juga disebut maharat al-lughah, yang merupakan kemampuan dalam menggunakan bahasa dengan baik. Maharat al-lughah mencakup 4 keterampilan. Yang pertama istima', 2 kalam, 3 qiraah, 4 kitabah. Masing-masing keterampilan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, karena untuk mampu terampil dalam berbahasa, diperlukan step-step pembelajaran tersebut secara teratur dan terarah, sehingga tujuan bisa berhasil dengan baik. Dimulai ketika peserta didik masih kecil di usia sekolah dasar, kemudian pada tingkat menengah dan hingga di perguruan tinggi. Keempat keterampilan tersebut bisa dikategorikan bahwa keterampilan menyimak dan membaca termasuk keterampilan reseptif, sedangkan keterampilan berbicara dan menulis termasuk kategori keterampilan produktif, yang merupakan hasil dari menyimak dan membaca. Baiklah, mari kita bahas satu persatu dari 4 keterampilan tersebut. Yang pertama, maharoh istima'. Kata maharoh berasal dari bahasa Arab yang bermakna pandai, terampil, cakap, atau pintar. Kata maharoh adalah merupakan isim masdar dari kata maharo, yang berarti kemahiran atau bisa disebut juga kecakapan atau keterampilan. Kemudian kata al-istima' bermakna mendengarkan, sehingga secara bahasa, maharoh al-istima' adalah suatu keterampilan mendengarkan dengan baik, atau dalam istilah lain disebut juga menyimak. Menurut Ali Ahmad Madkur, kata istima' adalah merupakan suatu proses yang sangat rumit dan terdapat beberapa unsur, yaitu mengenali suara, kemudian memahami, setelah itu menganalisis, lalu mempraktekkan dan mengevaluasi, menginterpretasikan materi yang telah didengarnya. Lalu bagaimanakah strategi pembelajaran maharoh istima'? Strategi pembelajaran maharoh istima' dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pemahaman materi. Guru memulai pelajaran dengan menyampaikan tentang pentingnya istima', menjelaskan mengenai karakter dan tujuan materi kepada siswa. Yang kedua, penyampaian materi. Guru menyampaikan materi dengan metode-metode yang sesuai untuk mencapai tujuan kompetensi yang diharapkan. 3. Pemahaman materi. Guru mempersilahkan siswa untuk memahami materi yang telah disampaikan. 4. Diskusi materi. Guru memberikan kesempatan dan waktu kepada siswa untuk mendiskusikan materi yang telah disampaikan, serta mengadakan sesi tanya-jawab tentang materi yang dipelajari. 5. Ringkasan materi. Peserta didik meringkas materi dan diskusi yang telah disampaikan dan memberikan penguatan
secara lisan kepada teman-temannya. Yang keenam, evaluasi. Guru memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk melihat seberapa jauh kefahaman siswa tentang materi yang telah disampaikan. Berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran istimak di atas, maka disarankan guru seharusnya adalah orang yang 1. Pendengarannya baik, suara dan ucapannya jelas, komunikatif, dan memiliki karakter serta penampilan yang menyenangkan, sehingga bisa menstimulus peserta didik dalam pembelajaran. Guru memiliki rencana pembelajaran yang baik dan terarah. 3. Guru sangat peka dengan kondisi siswa dan situasi lingkungan. Kompetensi maharoh istimak pada jenjang pendidikan tingkat dasar atau mubtadi. Peserta didik mampu menyimak kata atau kalimat dalam bahasa Arab, memahami suatu pembicaraan yang masih sederhana, serta memberikan tanggapan secara lisan maupun perbuatan. Kompetensi maharoh istimak pada jenjang pendidikan menengah atau mutawasid. Peserta didik diharapkan mampu menyimak kalimat-kalimat pendek bahasa Arab, menjawab pertanyaan-pertanyaan tema tertentu yang terdapat dalam sebuah percakapan. Kompetensi maharoh istimak pada jenjang pendidikan perguruan tinggi atau mutaqaddim. Mahasiswa mampu menyimak bunyi, rekaman audio maupun film dalam video YouTube yang berupa teks Arab tentang materi, tema tertentu dengan baik dan mahir. Bahasan yang kedua adalah maharoh al-kalam. Pengertian maharoh al-kalam adalah bunyi artikulasi ataupun kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan ide, pendapat, atau keinginan seseorang kepada lawan bicaranya. Sedangkan keterampilan berbicara atau maharoh al-kalam adalah merupakan keahlian dalam mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata yang tujuannya untuk mengekspresikan pikiran maupun ide, pendapat, kemauan, atau perasaan kepada partner bicara. Tujuan maharoh al-kalam supaya orang lain dapat menerima pesan yang kita sampaikan, serta mampu berkomunikasi dengan lisan secara baik dan wajar, dengan menggunakan bahasa yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Selanjutnya, kompetensi maharoh al-kalam. Pada tingkat al-mubtadi atau pemula, siswa diharapkan mampu mengucapkan kata, menyusun kalimat, dan mengungkapkan pikiran dan gagasannya. Siswa diharapkan mampu menjawab pelatihan-latihan lisan atau syafahiyah, muhadasah, atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Berikutnya, kompetensi maharoh al-kalam pada tingkat menengah atau mutawasid. Siswa diharapkan mampu berbicara dengan bermain peran atau membuat dialog suatu cerita. Siswa diharapkan mampu menceritakan tentang suatu kejadian yang tengah terjadi. Siswa diharapkan mampu berbicara tentang suatu hal atau tema tertentu dan disaksikan teman-temannya. Siswa atau siswi diharapkan mampu menceritakan tentang suatu informasi yang telah didengar dari radio maupun dari televisi atau media lainnya. Kompetensi maharoh al-kalam pada tingkat perguruan tinggi atau mutaqaddim. Mahasiswa atau mahasiswi diharapkan mampu untuk bercerita tentang hal-hal yang paling mereka sukai atau tidak mereka sukai dengan memberikan alasan dan argumen yang bisa diterima. Mahasiswa atau mahasiswi diharapkan mampu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi untuk melatih ekspresinya dan mengasah pikiran untuk memunculkan gagasan atau isi teks. Maharoh al-qiraah. Maharoh al-qiraah adalah keterampilan membaca. Hakikat daripada membaca yaitu
sebuah proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui teks yang ditulisnya. Dengan demikian, secara langsung akan terjadi suatu hubungan kognitif antara bahasa lisan dengan bahasa tulis yang sangat erat kaitannya satu sama lain. Effendi juga mengatakan bahwa kemahiran membaca mengandung dua aspek atau pengertian, yaitu yang pertama merupakan perubahan lambang tulisan menjadi sebuah bunyi tertentu. Kemudian yang kedua adalah menangkap arti dari situasi yang dilambangkan dengan tulisan. Maharah al-qiraah. Di sini penulis lebih sependapat dengan pendapat dari Tarigan yang mengatakan bahwa membaca merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui bahasa tulisan. Jadi dari beberapa pendapat, saya lebih sependapat dengan pendapatnya Tarigan ini. Teknik maharah al-qiraah. Teknik pengajaran yang efektif dan dapat digunakan dalam pembelajaran maharah al-qiraah adalah 1. Guru memberikan contoh cara membaca kalimat atau jumlah yang disertai penjelasan maknanya. 2. Pengajar membacakan kalimat dan jumlah. Kemudian peserta didik diminta agar mengulangi apa yang telah disampaikan oleh pengajar. 3. Peserta didik mengulang membaca kalimat dan jumlah secara bersama-sama. Kemudian kelas dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok. Masing-masing kelompok diminta untuk mengulang-ulang. 4. Selanjutnya peserta didik diminta untuk membaca berlatih sendiri-sendiri. Kemudian peserta didik diminta maju ke depan menyampaikan kesimpulan materi yang dibacanya. Selain itu, ada 7 kompetensi pengetahuan yang wajib dimiliki atau difahami oleh seorang pembaca yang baik, yaitu 1. Sintetis sintaksis atau struktur nahwu, 2. Shorof, 3. Budaya pemilik bahasa, 4. Pengalaman hidup, 5. Sosial dan budaya secara umum, 6. Uslub insya, baik dari segi ceritanya, syair, atau tulisan secara umum. 6. Tema yang dibaca. Pesan yang keempat, maharah al-kitabah. Kitabah atau menulis merupakan cara untuk mengemukakan gagasan, pikiran, dan perasaan secara tertulis, baik dalam bahasa yang sederhana maupun yang kompleks. Keterampilan dalam menulis sangat dibutuhkan untuk penyebaran informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena semua teori, pengetahuan, dan berbagai gagasan apabila tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, maka akan mudah hilang dan dilupakan karena kemampuan manusia dalam mengingat informasi sangat terbatas. Sebagaimana dalam syair Arab, al-ilmu laisa fil kitabi dha'a. Ilmu yang tidak ditulis pasti akan hilang. Keterampilan menulis adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan gagasan, pikiran, mulai dari aspek yang masih sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks, yaitu mengarang. Seorang ahli bahasa bernama Abdul Hamid mengatakan bahwa kemahiran dalam menulis memiliki 3 aspek penting, yaitu 1. Keterampilan dalam membentuk huruf dan penguasaan ejaan. 2. Keterampilan dalam memperbaiki khat. 3. Keterampilan dalam melahirkan pikiran dan perasaan melalui tulisan. Selanjutnya, kategori dan teknik maharah kitabah atau dalam bahasa Inggrisnya writing skill. Pada pokoknya, keterampilan maharah kitabah
dalam pembelajaran bahasa Arab dibagi dalam 3 kategori, yaitu imla, kaligrafi atau khat, yang ketiga mengarang atau insya. Kompetensi maharah al-kitabah yang pertama pada tingkat pemula atau mubtadi, yaitu menyalin satuan-satuan bahasa yang sederhana. Jadi siswa diharapkan mampu atau bisa menyalin satuan-satuan bahasa yang sederhana. Berikutnya, siswa diharapkan mampu menulis satuan bahasa yang sederhana. Siswa diharapkan mampu menulis pernyataan dan pernyataan yang sederhana. Siswa diharapkan mampu menulis paragraf yang pendek. Selanjutnya, kompetensi maharah al-kitabah pada tingkat menengah atau mutawasid. Siswa diharapkan mampu menulis pernyataan dan pertanyaan. Siswa diharapkan mampu menulis paragraf, menulis surat, menulis karangan pendek, menulis laporan. Kompetensi maharah al-kitabah pada tingkat didikan lanjutan atau mutaqaddim. Ini di tingkat perguruan tinggi. Pada tingkatan perguruan tinggi ini, mahasiswa atau mahasiswi diharapkan mampu menulis paragraf, menulis surat, laporan, dan berbagai jenis karangan. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Amalu an takuna hadhil maqalah mufidatan lil khair. Syukran katsiran ala ihtimamikum wa musyahadatikum. In kana wajadtum minni al-khata' atlubul afwa minkum wa rubbama kafaitu fil kalam. Akhiran syukran jazilan ila liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.